kami bersama saya Eunike Valencia Delianing Siasan dengan akhiran NIM 080. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik penting yaitu apa arti filsafat pendidikan bagi mahasiswa di abad ke-21. Podcast ini dibuat sebagai bagian dari ujian akhir semester dari mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dia Aini Purbarani MPD. Hari ini saya tidak sendirian, melainkan bersama teman-teman kelompok 13. Boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Airin Pandin, biasa dipanggil Airin dengan akhiran NIM 117. Halo, perkenalkan nama saya Arista Dianti, biasa dipanggil Arista, dengan akhiran NIM 046. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada segmen yang pertama. Kita memilih tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Pemikiran Ki Hajar sangat relevan dengan dunia pendidikan modern, terutama konsep Ingarso Sumtulodo Ingmadia Mangunkarso Tuturi Handayani. Nah, intinya, pendidikan bukan sekedar memerintah atau memaksa, tetapi menuntun potensi peserta didik sesuai kodratnya, agar tumbuh menjadi manusia merdeka, kreatif, dan bertanggung jawab. Pendidikan versi Ki Hajar itu sangat humanis dan memanusiakan manusia. Gagasan ini sangat penting sekali untuk mahasiswa di abad ke-21 yang menghadapi tantangan baru seperti teknologi, AI, dan perubahan sosial. Oke, kita masuk pada segmen yang kedua, di mana selama kuliah, itu filsafat pendidikan sering diminta berdiskusi, membuat proyek, bahkan membuat podcast seperti ini. Itu sebenarnya mencerminkan pendidikan yang menuntun sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Benar, misalnya ketika kita berdiskusi tanpa takut salah, itu sebenarnya bagian dari Tuturi Handayani. Dosen memberikan kita ruang agar kita berkembang sendiri tanpa tekanan. Saya pribadi merasa konsep Ki Hajar membantu saya melihat bahwa belajar itu bukan soal menghafal teori, tetapi memahami makna teori itu dalam kehidupan. Kita diberi kebebasan memilih cara belajar, mencari referensi, bahkan mengekspresikan pendapat kita sendiri. Saat ini, pendidikan Indonesia itu mengalami banyak sekali tantangan. Misalnya, literasi yang makin rendah, ketimpangan akses pendidikan masih terasa antara kota dan desa. Belum lagi perkembangan teknologi dan AI. Banyak mahasiswa belum siap menghadapi perubahan dari sistem belajar manual ke digital. Nah, ada juga tuh tantangan nilai dan karakter. Banyak siswa dan mahasiswa pintar secara akademis, tetapi kurang dalam karakter seperti tanggung jawab, empati, atau etika digitalnya. Dan yang tidak kalah penting adalah kemampuan berpikir kritis serta kreativitas yang sangat dibutuhkan di dunia kerja modern. Menurut kami, konsep pendidikan Ki Hajar adalah solusi yang tetap relevan. Pertama, prinsip menuntun sangat cocok untuk menghadapi era teknologi. Mahasiswa tidak lagi digurui, tetapi diarahkan agar mampu belajar mandiri. Adapun konsep merdeka belajar yang juga selaras dengan pemikiran Ki Hajar. Mahasiswa diberi ruang untuk eksplorasi, sehingga lebih adaptif menghadapi perubahan cepat di abad 21 ini. Sementara untuk masalah karakter, semboyan Ingarso Sumtulodo menekankan teladan, baik orang tua, guru maupun mahasiswa. Senior harus memberikan contoh berupa perilaku yang positif. Selain itu, nilai Tuturi Handayani membantu mendorong mahasiswa agar percaya diri, tidak takut mencoba hal baru, dan berani berinovasi. Nah, dengan kata lain, filsafat Ki Hajar Dewantara tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi kunci membangun pendidikan yang lebih manusiawi.
adaptif, dan berkarakter di abad 21 ini. Baik, itu tadi diskusi kami tentang arti filsafat pendidikan bagi mahasiswa di abad 21 dengan fokus kepada suatu tokoh yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, buat teman-teman yang dengerin tadi, coba refleksikan apakah pengalaman belajar kalian di sekolah atau di kampus sudah mengandung prinsip ing ngarsa, ing madya, tuturi handayani, atau bisa jadi inspirasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik dan menyenangkan. Semoga pembahasan kami bisa memberi pemahaman baru tentang pentingnya filsafat dalam dunia pendidikan yang modern ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.